Oke guys, Horas kembali lagi di channel Batak Amerika. Gue Batak belum mau apa. Alright, hari ini kita coba mengisi waktu dengan hanya mencoba duduk-duduk di belakang rumah, coba ngambil posisi di bawah pohon. Nah, ini berada di bawah rindangnya pohon di belakang rumah saya. Dan hari ini cuacanya sangat panas, dan karena memang sudah musim panas, jadi biasanya orang-orang di Amerika itu di summer itu pergi liburan ke pantai dan menikmati liburan dengan cara berjemur, karena selama 3 musim sebelumnya itu kami sangat merasakan dampak kedinginan, baik musim dingin, baik musim autumn atau musim gugur ataupun musim semi, itu kami tetap dalam kedinginan. Tetapi di Juni 1 Juni itu biasanya sudah masuk summer. Jadi di 1 Juni itu summer, masyarakat di sini sudah merencanakan liburan. Berhubung karena sesuatu hal seperti yang Anda tahu bahwa sekarang itu dunia sedang dilanda oleh salah satu wabah yang tentunya Anda tahu, pandemi corona, dan hal itu yang akan kita bahas pada saat ini. Bagaimana orang Amerika itu hidup setelah pandemi corona. Alright guys, kami itu dirumahkan dengan istilah yang juga mungkin sama dengan istilah di Indonesia, bahwa semenjak bulan Maret, kalau nggak salah itu di awal bulan Maret, kita sudah disuruh untuk stay at home, alias kita itu dirumahkan, karena memang mulai awal bulan Maret itu wabah itu sudah mulai merebak, yang awalnya hanya di Asia, as you know, that starting from China in Wuhan. Wabah ini dimulai dari Wuhan di China, itu sekitar the end of Desember, akhir dari Desember kalau nggak salah, wabah ini mulai merebak di Wuhan. Dan seiring berjalannya waktu, wabah ini pun menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke daerah kami, ke Amerika. Ini wabah ini mulai merebak sekitar awal bulan Maret. Jadi kita itu resmi disuruh untuk stay at home or working from home itu di awal Maret. Hingga saat ini, sekarang sudah Juni, kita itu belum diperkenankan untuk bekerja seperti sedia kala. Sebagian bisnis berdasarkan notice dari CDC itu adalah sebuah badan penanggulangan ataupun pencegahan penyebaran penyakit di Amerika, itu namanya CDC. Mungkin di luar dari Amerika juga namanya CDC, mungkin seperti di Eropa atau di Australia mungkin namanya juga CDC. Jadi sesuai dengan arahan dari CDC bahwa kita itu resminya starting from the Maret hingga sekarang ini kita belum diperbolehkan untuk bekerja, karena tempat kita bekerja itu melibatkan keramaian atau melibatkan banyak orang, yang berakibat nantinya jika terjadi penumpukan orang ataupun penumpukan individu di satu tempat, itu bisa menyebabkan penyebaran penyakit itu semakin cepat. Jadi the government, pemerintah di sini mengambil satu kebijakan semenjak bulan Maret itu kita disuruh stay at home atau working from home, dengan catatan juga bahwa kita harus menggunakan sarung tangan, kita harus menggunakan masker ketika kita bepergian. Kalau dikatakan lockdown sih, di Amerika itu tidak menerapkan lockdown, karena
dengan berbagai alasan dan berbagai pertimbangan juga lockdown itu akan berakibat sangat berdampak sangat besar. Makanya saya sendiri pribadi sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di United States itu awalnya itu sangat mendukung kebijakan dari pemerintah Indonesia yang menghindari pelaksanaan lockdown dengan cara mengatasinya dengan mengadakan PSBB ya. Saya kurang ngerti apa itu PSBB. Yang jelas PSBB itu sepertinya menekankan lebih kepada social distancing, dan saya lebih setuju dengan itu karena di sini juga di negara yang superpower seperti yang Anda tahu bahwa Amerika itu adalah negara yang peradabannya sudah jauh lebih dulu di depan kita, di depan bangsa berkembang seperti Indonesia. Mereka itu sudah berada di depan, tetap tidak melaksanakan lockdown karena government thinking about dampak nanti yang akan terjadi ketika lockdown, ekonomi akan runtuh dan bisa berpengaruh ke hal-hal yang lain. Makanya kita sangat setuju dengan langkah pemerintah Indonesia untuk hanya mengadakan PSBB or social distancing. Itu lebih bagus karena di satu sisi kita dapat meredam penyebaran virus ini dengan menjaga jarak satu dengan yang lainnya kalau disiplin. Catatannya kalau disiplin. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa budaya orang kita di sini, budayanya orang Indonesia itu tidak bisa disiplin. Sekalipun sudah disuruh untuk melaksanakan PSBB or social distancing, manusia-manusia di Indonesia itu masih pada ngumpul. That's to be a problem. Dan harapan kita masyarakat sekarang itu harus lebih sadar menerapkan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kembali ke permasalahan yang tadi, balik kita ke permasalahan bagaimana Amerika atau orang Amerika itu dan juga kami orang diaspora di sini ataupun orang warga negara asing yang tinggal dan bekerja di sini itu, cara kami menghadapinya itu adalah dengan menaati semua aturan dari pemerintah. Kami itu sangat menaati aturan ataupun himbauan dari pemerintah, seperti disuruh stay at home, kita memang di rumah tapi tidak lockdown, kita bisa pergi kemana-mana dengan catatan ya harus menggunakan safety pengaman kita sendiri seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer, wash hand, and everything. Jadi kita itu tetap boleh ke grocery untuk belanja kebutuhan kita, ke toko obat juga buka, tetapi mall itu memang dari bulan Maret itu memang total closed. Tapi semenjak the mid of the May, if I'm not wrong, di pertengahan bulan 5 Mei pertengahan kemarin itu CDC sudah mengeluarkan notice ataupun catatan bahwa komersial area ataupun komersial bisnis kecil yang tidak melibatkan terlalu banyak orang itu sudah diperkenankan untuk reopening the business, sudah diperkenankan untuk membuka bisnisnya kembali, tentu dengan catatan seperti yang kita bilang tadi, dengan catatan-catatan penting bahwa kita harus melaksanakan ataupun melakukan prosedur sesuai dengan himbauan dari Departemen Kesehatannya Amerika dan juga CDC-nya Amerika. Itu kita harus tetap melaksanakan itu, dan mereka benar-benar mengontrol itu. Mereka datang mengunjungi tempat bisnis yang sudah diizinkan untuk buka kembali itu dengan mengawasi hal-hal tersebut. Misalkan adakah hand sanitizer disediakan di depan pintu masuk, apakah karyawan-karyawannya menggunakan face shield penutup wajah, juga maskernya ataupun sarung tangannya, dan juga apakah pengunjungnya juga menjaga social distancing. Mereka datang untuk mengontrol itu, memastikan bahwa prosedur ataupun protokol kesehatan itu dilakukan.
Jadi kira-kira seperti itu cara kami menghadapi pandemik ini. Sekarang masyarakat di sini itu sudah mulai kembali bergairah, sudah kembali berpassion to work. Sudah mereka juga kami ini dan juga orang-orang asli Amerika yang di sini itu sekarang itu sudah pengen banget kerja, sudah, karena sudah terlalu lama kita stay at home tidak melakukan apa-apa. Jadi kita sekarang sudah memang benar-benar kepingin kerja. Kayak gue nih, saya sendiri secara pribadi gue sudah pengen kerja, pengen banget kerja karena memang sudah boring. 3 bulan makan, tidur, mandi, makan, tidur, that's it. Jadi sudah boring. Jadi sekarang setelah kondisinya sudah mulai tidak paranoid lagi, alias kita itu sudah mulai menganggap kehidupan ini sudah normal dan mudah-mudahan akan normal kembali. Itu orang-orang di sini juga termasuk kita pendatang di sini sudah mulai agak bertanya, yang walaupun pertanyaan kita itu bisa jadi apa ya, semacam rasa penasaran ditambah dengan bukti-bukti yang kita lihat. Jadi bukan hanya saya ini yang sudah mulai bertanya dalam hati. Rata-rata penduduk di sini juga sudah mulai bertanya dalam hati. Mereka itu bertanya dalam tanda kutip, apakah pandemi ini real? Apakah wabah ini benar? Karena sepertinya ada udang di balik batu, sepertinya ada sesuatu di balik pandemi ini. Jadi people here now is wondering or curious, itu lebih kepada curious, lebih kepada curiga, bukan hanya bertanya lagi, lebih kepada ada rasa kecurigaan, apakah wabah ini benar-benar real, nyata, memang alami terjadi, atau jangan-jangan ini ada sesuatu di belakang yang menggerakkan ataupun membuat semacam konspirasi tingkat tinggi untuk wabah ini. Karena banyak hal yang membuat kita tuh bertanya. Misalnya ini sekarang itu setiap angka kematian ataupun setiap kematian mungkin bukan hanya di United States, bukan hanya di Amerika yang mencatatkan setiap kematian itu menjadi sebuah kepastian penyebab kematiannya itu adalah corona. Setiap kematian, mungkin juga di Asia, mungkin juga di Eropa juga mungkin mengalami hal yang sama. Semenjak wabah ini ada, itu yang namanya kematian karena ginjal, kematian karena kecelakaan, kematian karena penyakit-penyakit lain, itu tidak pernah terekspos lagi ataupun tidak pernah diberitakan lagi. Yang jelas semenjak corona ini terjadi, semenjak wabah ini terjadi, itu semua yang namanya kematian dipastikan adalah kematian akibat virus corona. The question is why? Apa mungkin setiap kematian itu adalah disebabkan corona? Kematian-kematian yang lain, mungkin kematian karena bunuh diri, kematian karena kolesterol atau ginjal, penyakit jantung, stroke, segala macam, di mana? Dan tidak ada salah satupun, tidak ada satupun badan riset ataupun organisasi pembanding yang mengintervensi ataupun mengorek kebenaran daripada berita yang disebarkan oleh media-media mainstream. Misalkan kayak koran-koran besar itu selalu
selalu menyimpulkan setiap kematian itu adalah kematian akibat virus corona. Lembaga-lembaga yang selama ini selalu teriak-teriak untuk menjadi lembaga pembanding itu di mana? Masa mereka diam? Dan yang tanda tanya paling besar itu adalah Amerika, negara ini yang dulunya adalah penyokong dana terbesar, penyandang dana terbesar untuk Badan Kesehatan Dunia, WHO, itu adalah Badan Kesehatan Dunia. Di bulan Mei, pertengahan bulan Mei, jika saya tidak salah, if I'm not wrong, mungkin pertengahan bulan Mei, Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu secara resmi memutuskan hubungan dengan WHO yang sebelumnya beliau sudah mengancam akan menghentikan aliran dana ke WHO. Dan setelah beberapa saat dari ancaman dia pertama, semenjak ancaman dia pertama untuk menghentikan aliran dana ke WHO, beberapa minggu kemudian Trump atau pemerintah Amerika Serikat itu resmi mengundurkan diri dari WHO, memutuskan hubungan dengan WHO, yang artinya WHO sekarang tidak mendapatkan dana dukungan lagi dari Amerika Serikat yang kalau nggak salah itu besarannya per tahun $140 juta. Anda bisa bayangkan $1 sekarang kalau dirupiahkan itu kurs 14.000 sekian, 14.500 kalau nggak salah. Bayangkan selama ini Amerika itu mensuplai atau menalangi ataupun mendukung WHO sebesar $140 juta dalam setahun. Bulan kemarin Donald Trump ataupun pemerintah Amerika Serikat resmi menghentikan dukungan dana untuk WHO. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaan besar di balik ini, kenapa? Kenapa kok Amerika itu menghentikan dana ke WHO? Dan sekarang ini Anda tahu bahwa WHO teriak-teriak karena tidak ada dana. Kekesalan Trump untuk total menghentikan kucuran dana ke WHO itu bersumber dari tidak fairnya WHO dalam menangani wabah ini. Karena memang dari awal, kalau Anda flashback lagi ingatan Anda ke awal-awal semenjak wabah ini terjadi di Wuhan, kejadian di Wuhan itu sudah ribuan case, sudah mulai ribuan case terjadi di Wuhan, tetapi pada saat itu WHO tidak bertindak apapun. Flashback ingatan Anda ketika wabah ini mulai di Cina. Itu saya sendiri juga ingat pada saat itu bahwa memang tidak ada apapun act ataupun tindakan yang dilakukan oleh WHO untuk misalnya menangani wabah ini sebelum merebak kemana-mana. Setelah merebak, setelah wabah ini mulai memasuki Eropa, Italia, Prancis, Barcelona, Spanyol, dan negara-negara lain di Eropa, barulah pada saat itu seingat saya dan mungkin teman-teman juga ingat pada saat itu, mulailah WHO mengeluarkan 1 atau 2 statement secara resmi tentang penggunaan masker. WHO mengeluarkan himbauan pada saat itu untuk menggunakan masker hanya pada orang yang sakit. Ingat, hanya pada orang yang sakit yang dihimbau untuk menggunakan masker. Karena WHO itu adalah Badan Kesehatan Dunia, setiap pernyataan yang dikeluarkan resmi oleh WHO adalah acuan bagi seluruh negara-negara di dunia ini, termasuk salah satunya Indonesia. Pada saat itu Presiden kita Joko Widodo pada saat itu mengeluarkan statement juga mengacu pada statementnya WHO. Presiden-presiden di seluruh dunia, termasuk presiden kita Bapak Joko Widodo pada saat itu menghimbau
penggunaan masker hanya pada orang yang sakit. Sekali lagi pada orang yang sakit saja yang dihimbau untuk menggunakan masker. Coba Anda flashback pernyataan Pak Jokowi pada saat itu, karena saya memang ingat pada saat itu hanya orang sakit yang perlu menggunakan masker, kira-kira seperti itu. Karena beliau juga mengacunya ke badan WHO, statement dari WHO, sehingga pernyataan seperti ini yang menurut saya sebagai Badan Kesehatan Dunia yang tentunya besar ya, itu tidak seharusnya mengeluarkan statement terlambat. Seharusnya dari awal semenjak kasus ini terjadi di Wuhan, di China, dia harus involve. Seharusnya dia harus involve, dia harus mengawasi, dia harus mempelajari, kemudian mengambil keputusan cara penanggulangannya supaya ini tidak menyebar ke daerah lain dan mengeluarkan pernyataan. Nah, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. WHO mengeluarkan pernyataan atau statement resminya setelah kasus sudah terbang sampai di Amerika pada saat itu, sudah membesar, sudah spreading, sudah mewabah ke seluruh dunia, baru WHO mulai keluar juga tentang pemakaian vaksin segala macam. Itu WHO sampai detik ini saya secara pribadi menganggap bahwa WHO itu memang bertindak lambat, dan atas tindakan si WHO tadi, Amerika pun mengambil keputusan ini WHO sudah dipertanyakan. Ini bisa jadi WHO ini sudah dibayar oleh China untuk tutup mulut dari kasus awal, kan bisa dicurigai. Dan tuduhan saya ataupun pertanyaan saya itu terjadi juga pada masyarakat di sini yang seperti yang Anda tahu, orang di sini itu semuanya berpikiran maju, jadi tidak bisa dibodoh-bodohin. Jadi sekarang masyarakat di sini sudah mulai mempertanyakan itu, is it real or something behind of the scene, atau sesuatu terjadi di balik layar, kira-kira begitu. Kemudian dunia internasional saat ini dan saat sebelum kasus ini membesar di Amerika Serikat, dunia internasional itu menyorot Amerika. Seperti yang Anda tahu bahwa cases yang terbesar di dunia itu ditempati, posisi pertama itu ditempati oleh Amerika dengan tingginya angka kematian dan suspek. Tetapi masyarakat di sini justru sekarang itu mempertanyakan, apakah itu benar bahwa semua kematian itu adalah akibat corona? Jadi masyarakat di sini sekarang sudah nggak percaya dengan data-data itu, karena kebetulan di sini juga tahun ini adalah pilpresnya Amerika di bulan November. Itu akan diadakan pemilihan presiden kembali. Nah, kandidatnya itu adalah si Trump. Jadi kita curigai, masyarakat di sini juga mencurigai bahwa kenapa kok angka kematian di Amerika Serikat itu adalah yang tertinggi yang diberitakan oleh koran-koran ataupun media-media mainstream. Masyarakat di sini itu nggak percaya, dan saya juga nggak percaya dengan data itu, karena data itu tidak ada satu, data itu hanya dikeluarkan oleh satu lembaga, itu seluruh rumah sakit, dan tidak ada lembaga yang mempertanyakan itu. Yang selama ini kan banyak badan-badan statistik, badan-badan lembaga-lembaga lain yang biasanya mengorek-ngorek keterangan satu pernyataan dikeluarkan oleh badan resminya satu lembaga, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang ini tidak ada satupun badan yang mempertanyakan keabsahan data itu. Data itu dikeluarkan oleh mungkin perkumpulannya rumah sakit seluruh Amerika, mengeluarkan data kematian yang semuanya divonis meninggalnya karena virus corona, dan tidak ada satu lembaga pun yang mempertanyakan itu. Nah, lembaga itu di mana sekarang? Jadi kira-kira saya dan warga-warga sini juga sudah mempertanyakan keabsahan data itu. Juga karena di bulan November tahun ini akan adanya
pemilihan presiden. Jadi setiap yang namanya akan ada perhelatan politik, apalagi pergantian presiden di negara dikuasa seperti ini, nggak jauh-jauh dari situasi di negara-negara lain, juga situasi di Indonesia tidak jauh-jauh, bahwa setiap akan adanya perhelatan politik itu pasti kubu A dengan kubu B itu pasti saling fight dengan data, dengan argumen, dan dengan statement. Misalnya nih, sekarang kan si Trump nih calon petahana nih, dengan kasus ini tentunya lawan politik dia itu pasti melakukan sesuatu, memanfaatkan wabah ini menjadi sesuatu yang bisa menjatuhkan si Trump pada pemilihan presiden di 2011. Dan si Trump sendiri juga melakukan segala daya upaya untuk mengatasi ataupun namanya politik ya, bukan mengatasi, tetapi lebih kepada menggantung kasus ini menjadi sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk kampanye dia demi kemenangan dia di pemilihan presiden di 2011. Jadi akumulasi dari semua ini lah yang membuat wabah ini menjadi seperti ini di Amerika sekarang. Jadi kami sebagai warga yang tahu di sini, it's real, we don't believe that the death data caused by the virus is real. Kami tidak percaya itu. Kami tidak percaya karena memang tidak seperti kataku tadi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak ada badan statistik, tidak ada lembaga statistik yang menjadi pembanding apakah data yang tadi itu yang dikeluarkan oleh rumah sakit itu adalah benar adanya. Tidak ada. Jadi saya dan juga penduduk-penduduk di sini, warga-warga sini juga sudah mulai curious, sudah mulai curiga dengan data-data tersebut. Jadi untuk Anda yang sering membaca mainstream, koran-koran mainstream ataupun media-media mainstream yang mungkin Anda baca di Indonesia ataupun di mana, saran saya untuk tidak terlalu percaya dengan data yang disajikan itu, karena sekarang media itu sudah bermetamorfosa. Yang dulunya media itu adalah penegak keadilan, kalau sekarang media itu sepertinya sudah dibelokkan oleh beberapa oknum bahwa media itu adalah perusak keadilan. Jadi buat saudara-saudara, Anda yang sering baca berita di media, jangan percaya 100%, karena ya seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa sekarang news is by order. Sekarang itu berita sudah dipesan oleh seseorang di belakang layar yang bisa membelokkan opini masyarakat demi tujuan dan kepentingan dia sendiri. Kira-kira begitu. Nah, sampai di sini dulu videonya. Kebetulan saya sudah agak bosan juga duduk di sini. Terima kasih sudah menonton. Nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, kita sambung lagi dengan topik yang menarik lainnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini, dan bantu kami untuk membangun channel yang lebih baik lagi, terutamanya buat teman-teman di Indonesia. Jangan lupa tolong di subscribe, like, and share. Jika Anda suka dengan videonya, nantikan video-video berikutnya dari West Virginia, Charleston, Amerika Serikat. Terima kasih sudah menonton. Horas.